Pak Alfon Dodi? Ya Pak, ya halo halo. Ya, Bisa silakan. terdengar suara saya Pak? Terdengar tapi wajahnya di mana ini? Kok nggak ada? Oh ya ada, silakan. Siap siap Pak. Pak izin mau bertanya terkait dengan beberapa indikator yang sering kali kita temukan ya di beberapa majalah ya, sorry koran gitu ya seperti PMI manufaktur, kemudian indeks retail, indeks indeks keyakinan konsumen dan lain sebagainya gitu ya. Ya. Nah, dalam hal ini, ketika bicara value investing, nah, bagaimana kita menganalisa indeks-indeks seperti ini, apakah membantu kita atau sebetulnya nggak perlu gitu? Artinya cukup melihat, seperti apa namanya, PER, PBV, kemudian ya tinggal, lihat apakah perusahaan itu naik atau enggak, seperti itu Pak Teguh. Oke, Thank you ya Pak. saya jawab ya. Jadi begini loh Pak Alfon dan teman-teman yang lain. Indeks-indeks itu ada banyak sekali. Selain yang tadi disebut sama Pak Alfon, masih ada banyak lagi yang lain. Baik itu yang ada di dalam negeri maupun di seluruh dunia yang dipakainya seperti itu gitu ya. Tapi harus saya katakan, saya sama sekali nggak pernah memperhatikan itu semua. Nggak pernah. Kenapa? Sebenarnya begini, indeks-indeks manufaktur, indeks retail, indeks keyakinan konsumen, atau apapun itu namanya, itu adalah upaya dari kita sebagai pelaku pasar, sebagai analis, sebagai investor, untuk membaca apa yang sebenarnya sedang terjadi di luar sana, di sektor real, di ekonomi kondisi ekonomi di lapangan. Kalau kita baca chart naik turunnya harga saham, kalau kita baca kurs rupiah, itu kan data-data keuangan, Pak. Catat, data keuangan tidak sama dengan data ekonomi real. Itu dua hal yang berbeda. Harga saham bisa naik, bisa turun, itu nggak ada hubungannya sama GDP. Nggak ada hubungannya sama inflasi. Ya bisa juga karena digoreng saham segala macam gitu ya. Itu ekonomi sektor non real, sektor keuangan. Sektor keuangan itu tidak real, tidak berhubungan langsung dengan ekonomi rakyat lah bahasanya seperti itu. Nah, kalau misalnya ya itu tadi indeks retail keyakinan konsumen, nah itu baru kita pengen lihat seperti apa kondisi ekonomi di lapangan itu realnya seperti apa. Apakah selaras dengan kenaikan harga-harga saham dengan kenaikan IHSG ataukah sebenarnya ekonomi di luar sana lagi jelek tapi ini kok kenapa saham naik terus? Nah, itu kan berarti bahaya kalau kayak gitu. Berarti ada ketidaksinkronan. IHSG naik terus tapi kondisi ekonomi lagi bahaya seperti itu. Atau sebaliknya, IHSG turun, tapi kita lihat indeks-indeks itu tadi ternyata sebenarnya ekonomi lagi tidak ada masalah. Kita lihat data apa namanya? BPS, inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi segala macam ternyata tidak ada masalah. Saya pernah mengalami itu actually pada tahun 2015. 2015 waktu itu juga IHSG turun. Memang tidak separah tahun 2020 kemarin. Tapi turunnya waktu itu cukup dalam juga. Dari posisi tertingginya sampai mentok itu sampai 27% waktu itu penurunannya. 2021 ini IHSG turun baru 5%, 10%, tapi kan kita udah khawatir ya, udah panik ya. Tapi waktu tahun 2020 turunnya separohnya, nah 2015 itu turunnya sekitar hampir 30% lah, 27% gitu seperti itu. Nah, dan namanya pasar turun itu selalu ketika IHSG udah di bawah itu pasti muncul berita-berita jelek. Di CNBC, di Detik, di Kontan, dimanapun. Wah, Indonesia krisis, rupiah melemah, segala macam. Pada saat itulah kita dituntut untuk bisa menganalisa seperti apa sebenarnya kondisi yang terjadi di lapangan. Kondisi realnya itu bagaimana? Apakah seburuk yang ditulis di media ataukah media ini hanya membesar-besarkan saja? Dan salah satu caranya adalah dengan melihat indeks-indeks yang tadi Pak Alfon sebutkan. PMI manufaktur dan seterusnya. Tapi saya tidak melihat indeks-indeks itu. Yang saya lakukan apa? Saya turun ke lapangan, Pak. Saya keluar dari rumah saya matikan komputer, lalu saya datang ke pasar tradisional. Saya datang ke toko-toko supermarket. Saya ketemu teman-teman saya yang pengusaha, yang pemilik toko. Ngobrol sama mereka. Enggak, pertama ke pasar dulu. Kalau ke pasar apa sih yang saya lakukan? Saya tanya harga-harga kebutuhan pokok, dan saya tanya bagaimana suplai barangnya. Apakah misalnya gini, saya ke pasar tradisional, ke salah satu
kios yang jual ayam potong misalnya. Saya tanya harga ayam berapa, kemudian yang kedua adalah saya tanya, ini suplai ayamnya aman nggak Bu? Ataukah sekarang jumlah ayam yang Ibu terima dari peternak berkurang, seperti itu. Kalau dia bilang aman, harganya juga stabil, oke, nggak masalah. Kemudian saya ngobrol sama teman-teman saya yang pengusaha, yang punya toko. Mas, bagaimana tokonya laris nggak nih? Namanya pengusaha sih nggak mungkin bilang tokonya laris, nggak mungkin Pak. Bilangnya itu kalau nggak susah, susah banget gitu loh. Nah, tapi begini, kalau dia bilang, ya lagi biasa-biasa saja, ya berarti nggak ada masalah. Cuman kalau dia bilang, wah iya lagi susah ini, lagi ngeluh. Nah, berarti betul, ekonomi realnya lagi ada goncangan sedikit, seperti itu. Waktu tahun 2015 itu, ketika saya melakukan survei lapangan seperti itu, ternyata rata-rata bilang nggak ada masalah. Ini ya penjualan turun tapi nggak parah-parah banget lah Mas Teguh gitu. Beda dengan tahun 2020 ya. Waktu tahun 2020 mah bener-bener itu parah banget itu. Waktu bulan Maret, April, Mei 2020, setahun yang lalu. Waktu pandemi lagi awal-awalnya, waktu orang-orang beneran nggak boleh keluar rumah, segala macam. Orang jualan pas bulan puasa itu disuruh tutup, disuruh pulang, seperti itu parah banget. Dan memang ekonomi kita juga jeblok. GDP kita minus 5%. Itu adalah untuk pertama kalinya sejak tahun 2001. Tahun 2020 kemarin ekonomi kita negatif seperti itu. Dan makanya IHSG-nya juga turunnya dalam sekali waktu itu. Tapi pada tahun 2015 itu tidak terjadi. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaannya. Apakah saya ya sebagai investor itu sendiri melihat indikator-indikator segala macam itu? Tidak. Karena yang saya lakukan kalau pengen lihat ekonomi lapangan, ya turun langsung ke lapangan. Dan itu sebenarnya menyenangkan sih kalau saya boleh jujur. Kalau misalnya saya duduk aja di rumah, diem gitu kan di depan monitor gitu. Bosen Pak, terus terang. Terus kalau misalnya saya kayak sekarang kita bicara, saya ini kan bicara di depan banyak orang nih ya. Tapi apa sih yang di depan wajah saya ini? Monitor Pak, bukan orangnya langsung. Itu nggak enak loh. Beda dengan katakanlah kita ketemu langsung sama orang, kita ngobrol face to face, ya pakai masker lah tentu saja, ya kan? Karena masih ada pandemi seperti itu. Itu bikin kita ada interaksi sosial itu menyenangkan lah. Bikin kita jadi nggak bosen, bikin kita nggak jadi bad mood dan seterusnya gitu. Jadi saya tidak pernah melihat indikator-indikator itu karena yang saya lakukan adalah analisa langsung kondisi ekonomi di lapangan. Kurang lebih seperti itu, Pak Alfon. Oke? Ya. Makasih Pak. Ya. Ya, oke, lanjut ya.